Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurhalimah dari kelas D3 dengan NIM 232101040052. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi benua-benua di dunia. Materi pertama ialah pengertian benua. Benua adalah kumpulan daratan yang sangat luas di permukaan bumi. Luasnya jauh lebih besar dibandingkan pulau. Setiap benua terdiri dari banyak negara yang memiliki budaya, bahasa, adat istiadat, dan cara hidup yang berbeda. Di setiap benua juga terdapat keunikan masing-masing, seperti iklim yang beragam, hewan khas yang hanya ada di wilayah tertentu, serta kekayaan alam yang berbeda-beda. Ada benua yang terkenal sangat luas, ada juga benua yang terkenal sangat kecil. Ada benua yang banyak dihuni manusia, ada pula yang hampir tidak berpenghuni. Benua juga menjadi tempat terjadinya berbagai kegiatan manusia seperti pertanian, perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan. Dengan mengenal benua, kita dapat memahami keanekaragaman kehidupan di bumi serta belajar menghargai perbedaan yang ada di antar bangsa di dunia. Materi yang kedua ialah macam-macam benua. Macam-macam benua yang pertama ialah benua Asia. Benua Asia adalah benua yang paling luas di dunia sekaligus yang paling banyak penduduknya. Di benua ini terdapat banyak sekali negara dengan bahasa, budaya, dan agama yang berbeda-beda. Asia juga dikenal memiliki kekayaan alam yang berlimpah serta berbagai iklim, mulai dari musim dingin di utara hingga musim panas di daerah gurun. Indonesia termasuk salah satu negara yang ada di benua ini, sehingga kita bisa merasa bangga menjadi bagian dari benua terbesar di dunia. Selain itu, Asia juga merupakan tempat lahirnya berbagai peradaban dan agama besar seperti Islam, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Wilayah Asia terbentang sangat luas dari Turki di bagian barat hingga Jepang di bagian timur, dan dari Rusia di wilayah utara hingga Indonesia di selatan. Bentuk permukaan bumi di Asia sangat bervariasi, mulai dari pegunungan Himalaya yang tinggi menjulang, daratan rendah yang subur, hingga gurun pasir yang kering di Timur Tengah. Asia juga menjadi pusat perekonomian dunia modern, karena banyak negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, dan Singapura yang hasil alamnya melimpah seperti minyak bumi, batu bara, emas, dan hasil pertanian menjadikan Asia benua yang sangat penting bagi dunia. Macam benua yang kedua ialah benua Amerika. Benua Amerika terbagi menjadi dua, yaitu Amerika Utara dan Amerika Selatan. Amerika Utara memiliki negara-negara yang sangat maju dalam bidang teknologi, ekonomi, dan pendidikan. Sementara itu, Amerika Selatan terkenal dengan hutan Amazon yang sangat luas serta keanekaragaman flora dan faunanya. Di benua ini juga bisa ditemukan hewan khas seperti bison dan ilama. Keunikan inilah yang membuat Amerika dikenal sebagai benua yang penuh dengan kekayaan alam sekaligus kemajuan modern. Benua Amerika memiliki bentang alam yang sangat beragam, mulai dari pegunungan tinggi seperti Andes dan Rocky, dataran luas di tengah Amerika Utara hingga lembah subur di Meksiko dan Brazil. Amerika Utara memiliki iklim sedang hingga dingin, sedangkan Amerika Selatan didominasi iklim tropis. Di benua ini terdapat berbagai pemandangan alam yang luar biasa seperti air terjun Niagara, pegunungan Andes, dan hutan Amazon. Amerika juga menjadi tempat percampuran budaya karena penduduknya berasal dari berbagai negara di dunia. Negara Amerika Serikat dan Kanada terkenal dengan kemajuan teknologi dan industrinya, sedangkan negara-negara Amerika Selatan dikenal dengan budaya yang hangat, musik, dan tarian seperti samba dan salsa. Macam benua yang ketiga ialah benua Afrika. Benua Afrika sering disebut sebagai benua hitam karena sebagian besar wilayahnya berupa padang pasir dan sabana yang luas. Benua ini memiliki banyak hewan khas seperti singa, gajah, zebra, dan jerapah. Selain itu, Afrika terkenal dengan piramida Mesir yang merupakan salah satu keajaiban dunia. Walaupun banyak wilayahnya yang gersang, Afrika memiliki keanekaragaman budaya yang sangat kaya. Afrika merupakan benua terbesar kedua di dunia setelah Asia.
Wilayahnya membentang dari Laut Tengah di utara hingga Samudra Hindia di selatan. Di bagian utara terdapat Gurun Sahara yang merupakan gurun terluas di dunia. Sedangkan di bagian tengah terdapat hutan tropis yang sangat lebat di sekitar lembah Sungai Kongo. Benua Afrika juga dilalui oleh Sungai Nil, sungai terpanjang di dunia yang memberi kehidupan bagi jutaan orang di sekitarnya. Di sisi lain, benua ini juga memiliki wilayah pegunungan tinggi seperti pegunungan Kilimanjaro yang tertutup salju di puncaknya. Penduduk Afrika terdiri dari berbagai suku bangsa dan bahasa yang berbeda. Meskipun banyak negara masih berkembang, Afrika menyimpan potensi sumber daya alam yang besar, seperti emas, berlian, minyak bumi, dan tembaga. Macam benua yang keempat ialah benua Eropa. Benua Eropa adalah benua yang terkenal dengan sejarah yang panjang, kebudayaan, dan karya seninya. Banyak penemuan penting di dunia ini berasal dari benua Eropa ini, sehingga Eropa sering disebut sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan sejak zaman dahulu. Negara-negara di Eropa juga dikenal indah dengan bangunan bersejarah, kastil, dan museumnya. Iklim di Eropa ini umumnya memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin, yang membuat benua ini sangat menarik untuk dipelajari. Benua Eropa merupakan benua dengan jumlah negara yang cukup banyak, namun luas wilayahnya tidak sebesar Asia dan Afrika. Eropa memiliki banyak dataran subur dan sungai besar yang digunakan untuk pertanian dan perdagangan. Selain itu, Eropa juga menjadi tempat lahirnya revolusi industri yang mengubah cara manusia bekerja dan hidup. Negara-negara seperti Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia memiliki peran penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi dunia. Penduduk Eropa memiliki standar kehidupan yang tinggi dan lingkungan yang bersih serta tertata rapi. Benua ini juga dikenal dengan kemajuan di bidang transportasi, kesehatan, pendidikan, dan pariwisata. Macam benua yang kelima ialah benua Australia. Benua Australia merupakan benua yang paling kecil dibandingkan benua lainnya. Sebagian besar wilayahnya berupa gurun, tetapi Australia sangat terkenal dengan hewan khasnya, yaitu kanguru dan koala, yang hanya hidup di sana. Australia juga memiliki pemandangan alam yang indah seperti pantai dan terumbu karang terbesar di dunia, yaitu Great Barrier Reef. Walaupun kecil, Australia adalah benua yang modern dan sangat berpengaruh di dunia. Sebagian besar penduduk Australia tinggal di daerah pesisir karena bagian tengahnya sangat kering dan panas. Kota-kota besar seperti Sydney, Melbourne, dan Perth menjadi pusat kegiatan ekonomi dan pendidikan. Selain itu, Australia juga dikenal memiliki lingkungan yang sangat terjaga dan sistem pendidikan yang maju. Banyak pelajar dari berbagai negara datang untuk menimba ilmu di universitas-universitas ternama di benua Australia ini. Hewan dan tumbuhan di Australia juga sangat unik karena terpisah dari benua lain selama jutaan tahun. Selain kanguru dan koala, ada juga burung emu, kadal besar guana, dan tanaman eukaliptus yang khas. Macam benua keenam atau benua terakhir ialah benua Antartika. Benua Antartika berbeda dengan benua lainnya karena hampir seluruh wilayahnya tertutup es sepanjang tahun. Suhunya sangat tinggi sehingga tidak ada penduduk tetap yang tinggal di sana. Hanya peneliti yang datang sementara untuk melakukan penelitian. Walaupun dingin, Antartika menjadi rumah bagi beberapa hewan unik seperti penguin, anjing laut, dan paus. Benua ini sangat penting karena menyimpan cadangan es terbesar yang membantu menjaga keseimbangan iklim di bumi. Antartika memiliki luas sekitar 14 juta kilometer persegi dan merupakan tempat terdingin di benua. Pada musim dingin, suhunya bisa mencapai kurang 60 derajat Celcius bahkan lebih rendah. Walaupun terlihat kosong, Antartika sangat penting bagi penelitian ilmiah karena menjadi sumber informasi tentang perubahan iklim dan lapisan es di bumi. Para peneliti dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Rusia, Jepang, dan Indonesia mendirikan stasiun penelitian di sana.
Selain itu, Antartika juga berperan penting dalam penjagaan keseimbangan ekosistem dunia karena lapisan esnya memantulkan sinar matahari dan membantu menjaga keseimbangan suhu bumi agar tidak terlalu panas. Materi yang ketiga ialah luas dan negara-negara di masing-masing benua. Yang pertama ialah benua Asia. Benua ini adalah negara yang paling luas di dunia dengan luas sekitar 44,58 juta kilometer persegi. Penduduknya juga paling banyak. Asia terdiri dari banyak negara, di antaranya Indonesia, Tiongkok, Jepang, India, Korea Selatan, Arab Saudi, dan Thailand. Benua ini menjadi pusat kegiatan ekonomi dan budaya di dunia. Banyak negara di Asia telah berkembang pesat, terutama dalam bidang teknologi, perdagangan, dan pendidikan. Selain itu, Asia juga kaya akan sumber daya alam seperti minyak, gas, emas, dan hasil pertanian. Yang kedua ialah luas dan negara di Amerika. Benua Amerika ini luasnya sekitar 42,55 juta kilometer persegi bila digabung antara Amerika Utara dan Amerika Selatan. Amerika memiliki negara-negara besar dan beragam seperti Amerika Serikat, Kanada, Brazil, Argentina, Meksiko, dan Chile. Negara-negara di Amerika memiliki tingkat kemajuan yang berbeda-beda, dari negara maju seperti Amerika Serikat hingga negara berkembang seperti Brazil dan Argentina. Benua ini dikenal dengan kekayaan alam melimpah, hutan tropis Amazon, dan budaya yang dinamis. Yang ketiga ialah luas dan negara di benua Afrika. Afrika memiliki luas sekitar 30,37 juta kilometer persegi. Benua ini dikenal dengan padang pasir Sahara dan keanekaragaman hewan liar. Negara-negara yang ada di Afrika antara lain Mesir, Nigeria, Afrika Selatan, Kenya, Ethiopia, dan Maroko. Benua ini juga memiliki banyak suku bangsa dan bahasa yang beragam. Mesir di Afrika Utara terkenal dengan piramida dan peradaban kunonya, sedangkan Kenya dan Tanzania terkenal sebagai tujuan wisata safari di dunia. Yang keempat ialah luas dan negara di benua Eropa. Benua Eropa ini memiliki luas sekitar 10,18 juta kilometer persegi. Eropa terkenal dengan sejarah, seni, dan kebudayaannya. Negara-negara yang termasuk di dalamnya antara lain Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Spanyol, Belanda, dan Rusia, tapi Rusia bagian barat. Benua Eropa memiliki pengaruh besar dalam perkembangan ilmu dunia modern, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan, musik, arsitektur, dan politik. Negara-negara di Eropa juga terkenal sebagai destinasi wisata di dunia. Yang kelima ialah luas dan negara di benua Australia. Benua Australia merupakan benua yang paling kecil dengan luas sekitar 8,6 juta kilometer persegi. Sebenarnya benua ini hanya terdiri dari satu negara besar saja, yaitu Australia itu sendiri, beserta beberapa negara bagian kecil di sekitarnya seperti Papua Nugini, Selandia Baru, dan Fiji atau wilayah Oseania. Meskipun kecil, Australia memiliki sumber daya alam yang kaya dan menjadi salah satu negara maju di dunia. Penduduknya hidup dengan kualitas pendidikan dan teknologi yang tinggi. Yang terakhir ialah luas dan negara di benua Antartika. Luas benua ini sekitar 14 juta kilometer persegi. Hampir seluruhnya tertutup es sehingga tidak memiliki negara. Namun, ada banyak stasiun penelitian dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Rusia, Jepang, dan Indonesia yang bekerja di sana. Benua ini berfungsi sebagai pusat penelitian ilmiah dan pengamatan cuaca global. Es di Antartika juga berperan penting dalam menjaga suhu bumi dan keseimbangan ekosistem dunia. Yang terakhir ialah kesimpulan. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa benua merupakan daratan luas di permukaan bumi yang memiliki keunikan masing-masing, baik dari segi budaya,
iklim, maupun kekayaan alam. Di dunia terdapat 6 benua, yaitu Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, dan Antartika, yang berbeda dalam luas wilayah, jumlah penduduk, serta karakteristik lingkungannya. Setiap benua memiliki peran penting dalam kehidupan di bumi karena menjadi tempat tinggal manusia, sumber kekayaan alam, serta bagian dari keseimbangan ekosistem global. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.